Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alda Putabuga dengan NIM akhir 0477. Saya akan menjelaskan materi kelompok 8 tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, konsep penegakan hukum dan strategi pencegahan. Konsep pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi banyak negara, termasuk di Indonesia. Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nah, konsep pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi negara dalam melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu juga, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui berbagai mekanisme pelapor dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Selanjutnya, strategi pencegahan korupsi. Selain itu, penegakan hukum pemberantasan korupsi juga dapat dilakukan melalui strategi pencegahan. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, memperbaiki sistem birokrasi, serta memperkuat pengawasan dalam setiap kegiatan pemerintah. Nah, selanjutnya, peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pemberantasan korupsi. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan melapor tindak pidana korupsi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas, serta mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan transparan. Dampak korupsi adalah berbagai akibat negatif yang timbul dari tindakan korupsi terhadap negara, masyarakat, ekonomi, dan sistem pemerintahan. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Korupsi juga dapat menyebabkan kerugian keuangan negara karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, program pembangunan tidak berjalan maksimal dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya. Selain itu, korupsi juga dapat menghambat pembangunan negara ketika dana pembangunan disalahgunakan. Proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, rumah sakit, atau sekolah dan fasilitas umum lainnya menjadi terbengkalai atau kualitas rendah. Hal ini menyebabkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi terlambat. Nah, kesimpulan dari materi tersebut, pemberantasan korupsi merupakan upaya penting yang seharusnya dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Melalui penerapan hukum pidana yang tegas, serta strategi pencegahan yang efektif, diharapkan praktik korupsi dapat diminimalkan sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.